Ada satu fenomena yang menurutku cukup menarik. Banyak orang itu goalnya kepingin kelihatan sibuk. Banyak kegiatan, banyak to-do list. Pokoknya kalau kalendernya penuh tuh rasanya keren aja gitu. Fenomena ini tuh ada dari zaman kita sekolah, sampai kita kuliah, sampai kita kerja. Dan jujur pada masanya aku pun juga kayak gitu. Tapi bukan paramita kalau nggak mempertanyakan dan riset, sebenarnya kalau orang lebih sibuk itu tuh lebih produktif nggak sih? Hasilnya aku malah nemuin beberapa belief umum yang kita biasa percaya, tapi ternyata efeknya malah kebalikan. Jadi di video ini aku mau ngejelasin 3 productivity myth yang sering diomongin orang-orang dan apa yang sebaiknya kita lakuin supaya kita bisa pakai waktu dan tenaga kita untuk hal yang sebenarnya lebih penting. Aku Paramita, aku bahas soal self-development yang lebih realistis dan research-based, terutama buat kamu yang gampang overthinking dan keras ke diri sendiri. Langsung aja masuk ke mitos yang pertama, more hours equals to more output. Kalau aku kerja 12 jam sehari daripada 8, kenaikan produktivitasku itu sebanyak bla 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 persen. This is a myth. Produktivitas itu masuk ke dalam law of diminishing returns. Alias, lewat poin tertentu, input yang kamu kasih belum tentu menghasilkan output yang lebih baik. Mungkin kamu kecapean, jadinya kamu lebih banyak error. Harusnya bisa selesai 20 menit, kamu jadi selesainya berjam-jam. Insight ini di-backup oleh Stanford researcher John Pensafel dalam 49 jam kerja pertama dalam seminggu ya. Input yang masuk kurang lebih linear lah sama output yang dihasilkan. Tapi kalau udah lewat dari 50 jam seminggu, output per jamnya itu mulai berkurang. Realita yang ditemuin adalah orang yang kerja dalam 70 jam per minggu sama orang yang kerja 50 jam seminggu itu ternyata outputnya nggak terlalu jauh beda. Key takeaways pertama di sini adalah jangan berpatok sama berapa lama kamu kerja, tapi seberapa impactful kamu kerja. Orang yang kerjanya lama, selalu overtime, selalu lembur, hasilnya belum tentu lebih baik daripada orang yang kerjanya lebih singkat atau lebih efektif. Mitos berikutnya kamu juga pasti banyak yang relate. Urgent sama dengan penting. Misalnya dalam satu hari ada banyak banget task yang harus kamu kerjain. Kerjaan rumah, ngurusin keluarga, deadline dari kantor. Kadang semuanya jadinya banyak banget dan rasanya sama-sama penting. Kalau kamu tuh orangnya banyak tuntutan, banyak responsibility, susah banget untuk kita bedain mana yang sebenarnya urgent atau beneran penting. Padahal dua hal ini tuh harus bisa dibedain. Ini tuh ngaruh ke energy management kita. Kalau kamu pernah nonton di video sebelumnya, aku pernah bahas kalau energi kita itu sebenarnya finite atau terbatas. Penting banget untuk kita benar-benar tahu prioritas apa yang harus kita lakuin sehari-hari supaya baterainya tuh nggak habis sia-sia. Gampangnya untuk bedain itu, kalau misalkan urgent, bakal ada yang meledak gitu kalau kamu nggak kerjain segera. Sedangkan kalau penting, nggak akan meledak kalau kamu nggak kerjain, tapi itu a life lever. Sesuatu yang meaningful atau sesuai dengan visi kita. Di section-section berikutnya aku bakal jelasin lebih banyak cara day-to-day dan praktikalnya. Sekarang kita lanjut dulu ke mitos yang terakhir. Multitasking itu bikin lebih efektif. This is also a myth. Kalau orang bilang multitasking, sebenarnya yang terjadi adalah otak kita itu ngerubah atensi terus dari satu hal ke hal yang lain, dan itu biasa disebut sama task switching. Ada satu artikel dari American Psychological Associates, makin kompleks sesuatu hal yang kamu multitask, alias butuh beban kognitif yang berat, kayak ngafal, nulis, nyupir, makin berat switching cost-nya. Alias lebih besar kemungkinan dia tuh error atau lebih lama kamu kerjanya. Ini contoh sehari-harinya, misalnya kamu lagi kerja, terus tiba-tiba diajak ngomong sama orang. Kamu udah happy-happy ketawa-tawa sama dia, pas balik kerja lagi rasanya agak buyar gak sih? Rasanya kayak harus nge-starter ulang mobil. Sebenarnya yang terjadi itu setiap kali kamu switching task, otak tuh harus ngeriset ulang ke task baru, makanya selalu ada delay. Jadi kalau misalkan kamu mikir, aduh aku mau ngerjain email yang tadi, sambil bikin presentasi, sambil dengerin meeting, saranku mendingan coba mulai prioritasin dulu task apa yang bisa kamu selesaiin lebih cepat. Kalau kamu benar-benar perhatiin, sebenarnya dari 3 mitos tadi itu punya pattern yang sama. Kamu lebih peduli masukin input daripada hasil outputnya. Lebih peduli berapa banyak yang dikerjain, berapa lama kamu ngerjain, dan seberapa keras kamu ngerjain daripada apa yang dikerjain, seberapa efektif, seberapa efisien yang dikerjain. Efektif itu sebenarnya berusaha untuk lebih sedikit justru input yang dimasukin untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Oke, this is all nice information, Mit. Tapi praktek sehari-harinya aku harus apa? Jadi 3 tips dari aku supaya kita tuh nggak cuma sibuk doang. Yang pertama itu sadar. Gimana bisa lebih efektif, gimana cara kita problem solve sesuatu kalau kita tuh nggak tahu sebenarnya masalahnya tuh apa. Semua yang aku bahas tadi tuh nggak akan guna kalau kamu tuh nggak tahu behavior sehari-hari kamu kayak gimana. Coba kamu self-reflect dulu, misalnya setiap malam, tulis singkat di note, 5 menit aja. Hari ini aku tasknya tuh ngapain aja, gimana aku lakuinnya. Waktu yang aku pakai untuk setiap tasknya tuh berapa lama. Catat kayak gini seminggu, gak usah ngerubah cara kerjanya dulu, kamu bakal mulai lihat pattern. Kalau udah sadar, kita jadi tahu apa yang harus kita bikin lebih efektif, mana yang emang udah efektif. Kalau ada
ada tas-tas yang masih belum efektif, kita bisa coba pakai metode berikut ini. Framework Eisenhower Matrix. Ini prioritization matrix yang cukup terkenal. Biasa aku pakai untuk short term dan long term goal aku, dan juga buat kerjaanku sehari-hari di rumah dan kantor. Simpelnya tadi aku udah sempat bahas kan untuk bedain bedanya penting sama bedanya urgent itu apa. Framework ini itu kita ngebedain mana yang penting dan urgent, penting tapi nggak urgent, urgent tapi nggak penting dan nggak urgent juga. Matrix ini juga punya rule of thumb. Buat yang penting dan urgent itu untuk dilakukan sekarang dan segera. Buat yang penting tapi nggak urgent itu harus kita schedule, harus kita cari waktunya. Buat yang urgent tapi sebenarnya nggak terlalu penting, itu sebisa mungkin kita coba delegasi ke orang lain atau simplify cara kerjanya. Jangan put too much effort dan energi di situ. Buat yang nggak urgent dan juga nggak penting, sebisa mungkin kita remove dari to-do list kita. Aku kasih case tadi praktikal sehari-hari. Ini misalnya kamu sibuk sama kerjaan kantor tapi juga ada urusan personal. Goal kamu sebenarnya di tahun ini tuh kamu pingin promote. Klien minta revisi deck as soon as possible. Udah marah-marah dia. Meeting dadakan bahas strategi tim. Ada notif chat non-stop nanya fitur kemarin yang kamu rilis. Ada task buat bikin proposal ide ke manajemen. Kamu juga udah beli kursus baru tapi belum kamu jalanin. Terus tiba-tiba tadi kucing muntah-muntah. Sama siang tadi ada teman kamu yang ngajak nongkrong nanti. Konteksnya udah aku taruh di sebelah kanan supaya lebih detail case-nya seperti apa. Stop dulu video ini terus kamu coba tebak. Udah aku jelasin di sebelah kanan ini urgent sama penting tuh bedanya apa. Sekarang kita coba masukin ke matrix. Pertama mulai dari yang penting dan urgent dulu. Kira-kira menurutmu ada apa aja? Yes, ada 3 task. Yang pertama itu revisi deck klien. Yang kedua itu ada meeting strategi. Sama yang ketiga, bawa kucing kamu ke dokter. Kenapa ini jadi penting dan kenapa ini jadi urgent? Karena ada konsekuensi nyata kalau kamu nggak kerjain segera, dan konsekuensi ini tuh ngaruh ke hal yang penting buat kamu. Kalau kamu nggak revisi deck, kira-kira klien kamu kan bakal marah dan dia bakal ngadu ke manajer kamu. Kalau kamu nggak ikut meeting strategi, kamu jadi nggak tahu project yang harus dijalanin minggu ini apa aja. Itu ngaruh ke promosi kamu juga. Kalau kucing kamu sakit, terus misalnya dia kenapa-napa, itu pasti akan ngaruh ke mental dan emosi kamu. Ya kamu sayang gitu sama kucing kamu. Sekarang kita lanjut ke matrix bagian yang penting tapi sebenarnya nggak urgent. Kira-kira apa aja? Yes, di sini ada 2. Yang pertama itu proposal ide ke manajemen, yang kedua itu untuk belajar skill baru. Ini semua dua-duanya penting untuk keberhasilan kamu di karir, tapi memang nggak ada kondisi mendesak yang harus kamu lakuin tuh sekarang juga. Matrix berikutnya itu gimana kalau dia urgent tapi dia nggak penting. Kira-kira yang mana? Yes, chat nanya tentang fitur kemarin dari coworker kamu. Ini jatuhnya mendesak karena bisa jadi mereka nanya buat nyari data, buat mereka presentasi sendiri. Tapi sebenarnya jawabin pertanyaan mereka itu tuh nggak ngerubah karir kamu. Kalaupun seharian kamu fokusin untuk ngejawabin pertanyaan mereka, itu nggak bikin kamu dipromote. Sekarang kita masuk ke matrix yang terakhir. Kira-kira mana yang nggak penting tapi juga nggak important? Yes, nongkrong sama temen hari ini. Kamu udah penuh sama banyak banget hal yang harus dikerjain. Bukan artinya kamu nggak boleh nongkrong sama teman-teman kamu, tapi nggak dilakukan sekarang. It's not the priority for today. Bisa kita remove dari to-do list kita dulu, nggak usah dimasukin dalam kepala. Lihat dari Eisenhower Matrix ini, kita jadi tahu sebenarnya utamanya adalah yang penting dan urgent ini. Dari 7 task bisa kita simplify jadi cuma 3 task aja. Kalau tasknya lebih banyak daripada ini, terus-terusan kamu prioritasin sampai kamu tahu kira-kira berapa banyak yang bisa kamu kerjain dan apa aja. Unfortunately, dalam kita memprioritaskan sesuatu, seringkali tuh tabrakan sama prioritasnya orang lain. Jadi kita nggak selalu bisa bikin orang lain senang terus juga. Balik lagi yang tadi aku bilang, karena energi manusia itu terbatas. Salah boundaries ini tuh emang masalah banyak banget orang-orang plus 62 atau orang Indonesia ya. Saking kita tuh budayanya bener-bener gak enak kan. Aku pengen bahas lebih lanjut tentang ini, tapi definitely not in this video. Kita masuk lagi ke bagian 3 task tadi, dan bisa nggak sih kita sebenarnya bikin jadi lebih efektif lagi? Aku mengenalin prinsip yang pasti kamu udah sering dengar. Pareto Principle. Coba sebelum ngejalanin task atau challenge apapun, kamu selalu tanya ke diri sendiri, kira-kira effort 20% apa yang bisa ngasilin 80% output? Effort paling minimal apa yang bisa ngasilin output terbanyak? Kita pertama define dulu 80% outputnya apa, atau goal yang mau kita capai dari setiap task tadi itu apa. Di revisi deck klien, definitely yang pertama adalah revisi hal yang salah. Sama, kasih kepercayaan buat klien untuk next-nya itu nggak bakal keulang lagi kesalahannya. Buat meeting strategi, kamu tahu poin-poin meetingnya, terutama outputnya, supaya kamu tahu project apa yang harus kamu lakuin minggu ini. Buat kucing sakit, datang ke dokter, dapat obat atau dirawat. Kalau udah tahu 80% goalnya ini itu apa, coba brainstorm beberapa hal untuk nyampe ke sana, dan kita coba prioritasin dari hal yang paling simple untuk dilakuin. Fokus energinya ke situ, jaga boundaries kamu. Aku kasih contoh beberapa hal yang di luar dari 80% itu. But disclaimer juga, I understand kalau life is very messy. Kadang kita udah tahu prioritasnya apa, udah berusaha untuk tetap ngejalanin prioritasnya, tapi tetap aja keteteran. Tapi sekitar maunya kita perform, kelihatan kerja, ada, hadir, tapi sebenarnya nggak terlalu peduli kalau kita kerja yang efektif atau enggak. Tidaknya buat sekarang, semua yang di dalam kontrol kita, itu kita tahu mana yang lebih penting, apa yang harus dikerjain duluan.
supaya kita kerja lebih efektif itu kita harus punya boundaries. Tapi salah satu masalah orang yang nggak punya boundaries aku perhatiin itu karena dia tuh orangnya nggak pede. Entah nggak ngerti cara jaga boundariesnya atau entah dia ngerasa dia nggak pantas. Dan aku udah pernah bahas video tentang gimana cara lebih pede, aku taruh di sebelah kanan ini. Cukup segitu aja dari aku hari ini, and thank you for watching.